Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Harul Masalle. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mencoba menjelaskan mengenai sumber daya manusia dan juga terkait dengan tenaga kerja. Nah, hari ini saya ditemani oleh beberapa teman saya, ada Hamka Farizal, Jumianto Pais, Maria Dortia, dan Erianti Sapitri. Nah, mengapa daya manusia ini sangat penting? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia itu merupakan komponen yang paling penting di dalam perekonomian, karena manusia adalah penggerak utama sebuah perekonomian itu sendiri. Nah, untuk bagian pertama saya akan persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas tentang ekonomi sumber daya manusia, di mana terdapat beberapa subbagian di antaranya. Yang pertama, definisi dari ESDM itu sendiri. Kedua, 5 hal mengenai ekonomi sumber daya manusia. Ketiga, perencanaan ekonomi sumber daya manusia. Keempat, ekonomi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, ekonomi kependudukan. Baik, pada bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekonomi sumber daya manusia. Di sini dijelaskan bahwa ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan serta pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Jadi secara umum, ekonomi sumber daya manusia adalah suatu studi yang mempelajari tentang bagaimana cara kita menganalisis dan memanfaatkan sumber daya manusia yang baik dan optimal. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian 2. Di bagian ini kita bercerita tentang perencanaan ekonomi sumber daya manusia, atau yang dikenal dengan Human Resources Planning. Perencanaan sumber daya manusia memfokuskan pada kegiatan angkatan kerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, serta penciptaan kesempatan kerja. Kemudian, membawa pada perencanaan sumber daya manusia meliputi analisis permintaan, penawaran, tenaga kerja di masa yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan ekonomi sumber daya manusia ini berfokus pada kegiatan manusia di mana hal ini akan menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan kapasitas dan kelebihan tenaga kerja di masa yang akan datang. Lanjut, di bagian ketiga terdapat istilah ekonomi ketenaga kerjaan atau labor economics. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ekonomi ketenaga kerjaan sangat memperhatikan masalah-masalah serikat pekerja, hukum ketenaga kerjaan, asuransi sosial, dan diskriminasi terhadap gender dalam perusahaan. Intinya adalah labor economics ini dapat meminimalisir masalah-masalah yang mungkin akan timbul dan akan merugikan para angkatan kerja atau bahkan berdampak kepada merugikan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, secara garis besar, ekonomi sumber daya manusia membicarakan tentang 5 hal. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja. Ketiga, pasar kerja, yaitu di mana terjadi proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Kemudian yang keempat, masalah-masalah yang mungkin akan timbul dalam aspek ketiga hal yang tadi saya sebut. Kemudian yang terakhir, kelima, alternatif kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, terdapat istilah ekonomi kependudukan. Yang dimaksud dari ekonomi kependudukan adalah masalah-masalah ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan, seperti misalnya pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan dampak pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia atau angkatan kerja yang berkualitas sangat mempengaruhi parameter keberhasilan dari suatu pembangunan ekonomi dalam suatu negara ataupun daerah. Begitupun sebaliknya, pembangunan ekonomi juga harus dapat mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk
yang tiap tahunnya akan semakin meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep SDM dan juga tenaga kerja. Yang pertama-tama saya jelaskan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi, yaitu dari sudut pandang mikro dan juga dari sudut pandang makro. Secara mikro, SDM adalah individu yang bekerja sebagai suatu penggerak organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Dan SDM ini berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Jadi pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Belakangan ini, SDM dilihat bukan hanya sekedar sebagai aset utama, tetapi juga aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, dan juga bukan sebaliknya, yaitu sebagai liability. Di sini, perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Sementara itu, dari sudut pandang makro, SDM diartikan sebagai penduduk. Dan pengertian penduduk sendiri adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara yang memiliki ciri-ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku serta saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Selain itu, penduduk juga diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu wilayah selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dari sisi tenaga kerja, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kemudian, tenaga kerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan juga angkatan kerja yang berstatus sebagai pengangguran terbuka atau mencari kerja. Kemudian pekerja ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pekerja penuh dan juga setengah menganggur. Setengah menganggur dibagi lagi menjadi dua, yaitu setengah menganggur kentara dan setengah menganggur tidak kentara. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan pasal yang pertama. Penduduk yang termasuk dalam tenaga kerja adalah mereka yang telah berusia kerja. Di Indonesia sendiri, usia kerja ini dibatasi antara 15 tahun ke atas. Sementara itu, yang dianggap bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan untuk bekerja. Yang juga dianggap bukan tenaga kerja adalah penduduk yang berusia di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk berusia kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, bukan angkatan kerja, yaitu golongan penduduk berusia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak sedang mencari pekerjaan, serta menerima pendapatan tetapi bukan suatu imbalan langsung dari proses produksi. Contoh dari bukan angkatan kerja di sini adalah pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga pengangguran sukarela atau pensiunan. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berikutnya yaitu pengertian bekerja. Bekerja adalah suatu kegiatan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang dilakukan minimal 1 jam secara terus-menerus dalam 1 minggu. Dari pengertian tersebut, bekerja mengandung arti yaitu dalam bekerja terdapat suatu keterikatan dan juga pengorbanan. Pekerja penuh yaitu mereka yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Setengah menganggur kentara yaitu mereka yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Pengangguran terbuka yaitu penduduk dalam usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Setengah menganggur tidak kentara yaitu mereka yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu tetapi mereka memiliki produktivitas yang rendah atau penghasilan yang rendah atau tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Sumber data tenaga kerja diambil dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari registrasi. Registrasi ini adalah data pokok yang paling akurat namun tidak dapat terlaksana dengan baik. Sumber data yang kedua yaitu survei. Survei ini sendiri terdiri dari beberapa jenis, seperti Supas, Stekernas, dan berbagai survei yang lain.
Sumber data yang ketiga yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sensus penduduk secara de jure. Menurut sensus penduduk ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu de jure. Nah, sensus menurut de jure ini dilakukan berdasarkan tempat tinggal dari sang responden. Kemudian jenis sensus yang kedua yaitu de facto. Nah, de facto ini dilakukan menurut tempat responden ditemui oleh petugas. Pengertian bekerja. Bekerja adalah kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu secara berturut-turut dan tidak terputuskan. Adapun angkatan kerja termasuk bekerja penuh apabila dalam seminggu memiliki jam kerja selama 35 jam atau lebih. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain. Dan sumber tenaga kerja dan perubahan konsep ketenaga kerjaan pada sensus penduduk. Di antaranya 1. Penduduk usia kerja, 2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja, 3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja, 4. Bekerja, 5. Mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Contohnya, petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja dikarenakan alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya dalam kurung menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah. Dan 1. Konsep pekerjaan yang berpenghasilan. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. Dalam sebuah perusahaan, penghasilan adalah penentu utama harga saham suatu perusahaan dikarenakan penghasilan serta faktor-faktor yang berkaitan dengan menunjukkan apakah bisnis akan menguntungkan dan berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Penghasilan merupakan angka yang penting dan banyak dipelajari dalam laporan keuangan perusahaan. Karena penghasilan menunjukkan profitabilitas jika dibandingkan dengan perkiraan analisis. 2. Konsep tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat. 3. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Pendekatan penggunaan tenaga kerja menitip beratkan pada seseorang apakah dia cukup bisa dipercayakan dalam kerja dilihat dari segi jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan yang diperolehnya. Dengan pendekatan ini, angkatan kerja dibedakan menjadi 3. Teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep permintaan tenaga kerja. Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan adalah hubungan antara tingkat upah yang dibayarkan dengan kuantitas daripada tenaga kerja itu sendiri. Dalam hal ini, tenaga kerja, kurva permintaan menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang pengusaha bersedia untuk mempekerjakannya pada waktu yang telah mereka tentukan dengan tingkat upah tertentu. Kurva permintaan tenaga kerja dapat dilihat sebagai gambaran bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja dengan tingkat upah yang maksimum di mana pihak pengusaha bersedia untuk membayarkan. Permintaan tenaga kerja merupakan suatu hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja. Besaran permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung pada besaran permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Asumsi dasar daripada teori permintaan tenaga kerja adalah bahwa perusahaan berusaha untuk memaksimalkan daripada keuntungannya. Nah, dalam kurva permintaan itu bisa kita lihat untuk fungsinya bahwa L itu merupakan tenaga kerja dan K itu merupakan modal atau kapital. Perubahan kurva permintaan tenaga kerja bisa teman-teman perhatikan untuk kurva yang ada di atas. Untuk bagian yang
eh, sumbu vertikalnya itu ada U atau upah, kemudian yang horizontal itu ada TK atau tenaga kerja. Nah, di sini yang bisa menjadi fokus kita adalah bahwa di dalam kurva tersebut bisa kita lihat ada M0 dan M1. Nah, M ini dia akan bergerak entah ke atas atau entah ke bawah. Nah, M ini adalah modal. Jadi ketika misalnya modal itu mengalami kenaikan, maka yang dipertanyakan adalah apa yang akan terjadi kepada tenaga kerja atau permintaan akan tenaga kerja. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara bahwa modal dan tenaga kerja, maka ketika modal itu ditambahkan akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa saja tenaga kerja itu juga akan ditambahkan. Dalam hal ini perusahaan akan mencari lagi tenaga kerja yang lain, atau bisa jadi ketika modal itu ditambahkan maka tenaga kerja itu akan dikurangi dengan asumsi bahwa perusahaan ingin mencoba menggantikan tenaga kerja dengan modal seperti misalnya mesin atau modal-modal lainnya dalam bentuk lainnya. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang kemudian muncul. Misalnya, bolehkah perusahaan itu meningkatkan keuntungannya? Nah, dari hal tersebut sebenarnya bisa kita menyimpulkan ada dua jawaban. Nah, untuk jawaban yang pertama adalah perusahaan itu sebenarnya dapat membuat perubahan harga pada variabel yang berada dalam kendalinya. Karena harga itu sebuah perusahaan itu memerlukan biaya untuk memproduksi dan menerima input yang sebagian besar ditentukan oleh pasar. Kemudian jawaban yang kedua adalah perusahaan diasumsikan terus mencari keuntungan, oleh karena untuk mengatasi masalah marginal, kebijakan baru harus dibuat hampir setiap hari. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Jadi yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja ini ada beberapa variabel ya. Yang pertama, tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka otomatis tenaga kerja yang diminta pun akan semakin sedikit. Karena ya otomatis sebuah perusahaan akan berpikir bahwa mereka ingin mengurangi kos atau biaya dalam berproduksi, sedangkan tenaga kerja itu sangat mahal upahnya. Jadi otomatis mereka tidak akan menggunakan tenaga kerja yang terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Semakin efektif teknologi, maka semakin besar juga tenaga kerja dalam mengaktualisasikan keterampilan dan kemampuannya. Kemudian yang ketiga ada produktivitas. Jadi produktivitas ini tergantung sebenarnya pada modal yang dipakai. Misalnya ketika modal itu tinggi, maka otomatis perusahaan bisa saja menambah tenaga kerjanya untuk menjalankan daripada modal tersebut sehingga modal tersebut bisa jalan. Misalnya ketika perusahaan menambah jumlah peralatannya atau jumlah mesin-mesinnya, otomatis yang menjalankan mesin itu juga dibutuhkan manusia. Jadi manusia yang mengontrol daripada mesin itu. Jika mesinnya itu bukan mesin yang berjalan secara otomatis. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kualitas tenaga kerja, yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Itu juga menjadi salah satu indikator di mana seorang pengusaha atau perusahaan akan berpikir untuk merekrut daripada tenaga kerja tersebut. Kemudian yang kelima, fasilitas modal. Jadi modal ini cukup penting karena tidak dapat dipisahkan dengan tenaga kerja. Karena keduanya itu merupakan faktor produksi yang dimana saling membantu dalam menghasilkan sebuah produk. Variabel tersebut sangat mempengaruhi corak permintaan tenaga kerja. Perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengubah permintaan tenaga kerja. Jadi apabila salah satu variabel yang ada dari variabel kelima variabel yang saya jelaskan tadi itu berubah, maka otomatis itu bisa berdampak kepada perubahan daripada tenaga kerja itu sendiri, jumlah tenaga kerja yang diminta. Permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Hubungan produksi adalah hubungan antara input faktor produksi dengan output perusahaan. Dengan asumsi bahwa teknologi yang digunakan perusahaan adalah konstan, maka semakin besar jumlah input, baik tenaga kerja maupun modal yang digunakan perusahaan, maka semakin besar pula output yang dihasilkan. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal,
pengusaha akan memilih menggunakan input yang dapat memberikan tambahan penerimaan yang lebih besar dibandingkan tambahan terhadap total biaya produksinya. Jangka pendek diartikan sebagai suatu jangka waktu yang selama waktu itu paling tidak terdapat satu input produksi yang tidak mengalami perubahan, sehingga pilihan untuk mengombinasikan faktor produksi dalam jangka pendek menjadi terbatas. Contohnya, perusahaan yang memproduksi pakaian dapat memproduksi sebanyak 20 lembar pakaian dengan menggunakan kombinasi 3 input modal dan 2 input tenaga kerja. Karena asumsi perusahaan berada pada jangka pendek, maka perusahaan tidak dapat meningkatkan jumlah produksi dengan menambah input modal, melainkan hanya dengan menambah input tenaga kerja. Misalnya, ketika perusahaan ingin meningkatkan jumlah produksi pakaian menjadi 40 lembar, maka perusahaan dapat menggunakan 3 input modal dan 4 input tenaga kerja. Suatu kurva permintaan terhadap tenaga kerja menggambarkan dua keadaan. Yang pertama, pada setiap tingkat upah berapa kuantitas pekerja maksimum yang akan dipekerjakan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, untuk masing-masing jumlah pekerja, terdapat tingkat upah maksimum bagi perusahaan untuk mau mempekerjakan pekerja pada tingkat upah tersebut. Hubungan antara input dengan output sebuah perusahaan tertentu digambarkan garis melengkung yang disebut isokuan, di mana garis ini menggambarkan berbagai kombinasi antara pekerja dan modal yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah output yang sama. Kurva permintaan terhadap tenaga kerja dalam jangka pendek selalu memiliki kemiringan yang negatif. Hal ini dikarenakan secara umum setelah sejumlah tenaga kerja digunakan, output mulai meningkat namun dengan tambahan produksi yang makin mengecil. Sehingga perusahaan hanya akan menggunakan tambahan input tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah. Derived demand adalah pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja yang tergantung pada tambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi. Karena perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga dalam sistem ekonomi pasar, maka perusahaan harus mempertahankan tenaga kerja yang digunakan dengan cara menjaga permintaan masyarakat terhadap produksi perusahaan. Permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang merupakan konsep perusahaan dalam melakukan penyesuaian penuh terhadap keadaan ekonomi yang berubah. Terdapat dua perbedaan antara permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang, yaitu 1. Penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan tidak sanggup mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain. Yang kedua, penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut sanggup mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain. Permintaan tenaga kerja di masa yang akan datang menjadi inti kegiatan perencanaan tenaga kerja. Peramalan kebutuhan karyawan menggunakan berbagai pertimbangan, yaitu identifikasi lowongan pekerjaan di masa yang akan datang, serta bagaimana mengisi lowongan tersebut. Peramalan kebutuhan tenaga kerja memegang peranan utama dalam pelaksanaan atau proses keberlanjutan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Peramalan kebutuhan ini tidak hanya menyangkut kuantitas, melainkan juga kualitas tenaga kerja yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, baik keuntungan material maupun keuntungan moral. Oleh karena itu, memilih tenaga kerja haruslah dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh kecermatan yang tinggi agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan di masa yang akan datang. Baiklah, sekian untuk diskusi dan pemaparan kami mengenai sumber daya manusia dan tenaga kerja. Semoga dari hasil diskusi dan pemaparan ini,
teman-teman semua yang mendengarkan bisa mendapatkan pengetahuan yang baru dan juga wawasan yang baru mengenai sumber daya manusia dan tenaga kerja. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perekonomian, terutama di perekonomian Indonesia. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang mendengarkan.